Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 196 tiba di puncak. Persenjataan elit. Sebenarnya ada hal seperti itu di dunia. Chu Feng sedikit mengaguminya karena bahkan teknik pembantaian harimau putihnya tidak dapat menghancurkan armor duri di tubuh Jie Bufan. Dapat dilihat betapa luar biasanya persenjataan elitnya. Persenjataan elit sangatlah berharga. Klan Jie hanya memiliki satu dan itu adalah harta karun dasar klan mereka. Jie Bufan tidak memiliki kultivasi yang cukup sehingga dia hanya bisa menggunakan persenjataan elit untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, jika itu jatuh ke tangan kakak laki-lakinya, Armor of Thorns tidak hanya akan menjadi alat pelindung sederhana. Itu akan menjadi senjata pembunuh yang sangat kuat. Kakak laki-laki Jie Bufan cukup mengesankan, dan dia adalah calon kepala klan untuk klan Jie. Kultivasinya sudah berada di puncak alam mendalam, dan dia berharap untuk segera mencapai alam surga dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan para tetua serikat roh duniaku cukup takut padanya. Juga, karena kakak laki-laki Jie Bufan bersedia meminjamkan harta dasar klan kepada Jie Bufan, dapat dilihat bahwa dia benar-benar mencintai Jie Bufan, jadi sebaiknya jangan menyakitinya. Gubo terus mengingatkan, "Terima kasih atas pengingatmu." Chu Feng akhirnya tahu mengapa Gubo menatapnya dengan ekspresi mata seperti itu tadi. Itu karena latar belakang Jie Bufan cukup menakutkan. Tapi jangan khawatir. Kali ini, alasanmu menyerang adalah demi World Spirit Guildku, jadi kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk melindungimu. Gubo bersumpah dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Chu Feng tersenyum tipis dan tidak menjawab. Mereka terus maju. Lorong menuju lantai 5 berbeda dengan lorong lainnya. Bahkan sebelum sampai, mereka bisa merasakan bahwa tekanan roh semakin kuat. Setelah mereka berdua melewati pintu masuk formasi roh ke lantai 5 dan benar-benar memasuki lantai 5, wajah Gubo langsung berubah drastis dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. "Saudara Gubo, kamu baik-baik saja?" Melihat itu, Chu Feng segera mendukung Gubo. "Saudara Chu Feng, kamu sangat mengagumkan. Kamu bisa tetap santai bahkan di lantai 5. Gubo menghela napas dalam-dalam, lalu menatap Chu Feng yang masih memiliki wajah yang sama seperti biasanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah, lalu berkata, "Saudara Chu Feng, bakatku terbatas dan lantai 5 adalah batasku. Aku tidak bisa melanjutkan denganmu. Saudara Gubo, jaga diri." Chu Feng tidak membuang kata-kata, dan setelah mendukung Gubo turun, dia terus berjalan menuju lantai 6. "Saudara Chu Feng, pada kenyataannya, ada banyak sekali orang yang bisa memasuki lantai 5 di World Spirit Guild milikku. Namun, tidak ada seorang pun dalam 100 tahun yang melangkah ke lantai 6. Lagi pula, tidak ada yang tahu seberapa kuat tekanan roh di lantai 6. Namun, rintangan menuju lantai 6 semakin sulit setelah setiap rintangan. Banyak senior telah membayar harga yang sangat mahal sebelumnya, dan beberapa bahkan kehilangan nyawa mereka. Kekuatan rohmu sangat kuat, tetapi kamu masih perlu berhati-hati. Aku harap kamu bisa berhasil dan menjadi orang pertama yang memasuki lantai ke-6 dalam 100 tahun. Gubo memiliki harapan di seluruh wajahnya karena Chu Feng adalah orang yang memiliki harapan paling besar untuk memasuki lantai ke-6. "Saudara Gubo, jangan khawatir. Aku, Chu Feng, akan melakukan yang terbaik, tetapi aku tidak akan memaksanya." Chu Feng tersenyum lalu berjalan menuju ke arah lantai 6. Dua orang memasuki lantai 5 pada saat yang sama. Itu pasti Gubo dan Jie Bufan. Itu pasti mereka berdua. Pada saat yang sama, di luar menara hantu Asura, sorak-sorai terdengar di mana-mana. Tidak peduli apakah itu orang-orang dari klan Jie atau orang-orang dari Serikat Roh Dunia, keduanya sangat senang karena dua lampu biru redup memberitahu mereka bahwa ada dua orang yang melangkah ke lantai 5. Jadi, mereka dapat menebak bahwa kedua orang itu pastilah orang-orang jenius mereka, Gubo dan Jie Bufan. Lihat, seseorang menghilang. Kemana dia pergi? Dia tidak kembali ke lantai 4 karena dia tidak tahan dengan tekanan roh dari lantai 5, kan? Tidak mungkin. Arah yang dia tuju bukanlah arah menuju lantai 4. Itu, lantai 6. Seseorang akan menantang lantai 6. Ya Tuhan, akhirnya ada yang akan menantang lantai 6. Menantang lantai 6 yang belum pernah dinaiki siapapun selama 100 tahun. Siapa dia? Apakah Jie Bufan atau Gubo? Pada saat itu, teriakan kaget terdengar dari kerumunan dan orang-orang dari kedua belah pihak tidak bisa tetap tenang. Bahkan ke-6 tetua itu menatap tajam ke lantai 6. Namun, dengan sangat cepat, teriakan itu mereda dan pada akhirnya, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Semakin lama cahaya biru menghilang, semakin kuat orang yang menantang lantai 6 itu. Dia tidak mundur dan terus memanjat. Pada saat itu, semua orang berhenti bernapas dan suasana menjadi begitu hening sehingga orang-orang dapat mendengar detak jantung dan napas mereka yang tegang. Tatapan semua orang menatap tanpa berkedip ke lantai 6. Mereka menantikannya.
Mereka menantikan seseorang yang dapat melangkah ke lantai 6 karena 100 tahun yang lalu, setelah dua jenius puncak dari klan Jie dan Serikat Roh Dunia memasuki lantai 6, tidak ada orang lain yang berhasil naik ke lantai 6. Lantai ke-6 adalah sebuah legenda. Itu menjadi legenda yang tidak bisa dipatahkan. Tidak peduli apakah itu klan Jie atau Serikat Roh Dunia, keduanya berharap seseorang dapat mematahkan legenda itu. Lihat, ada cahaya biru. Cahaya biru muncul di lantai 6. Dia berhasil. Dia berhasil melangkah ke lantai 6. Tiba-tiba, seseorang berteriak dengan sangat terkejut dan mereka sangat gembira hingga tangan dan kaki mereka menari-nari. Ya Tuhan! Dia benar-benar berhasil. Seseorang berhasil mencapai puncak. Siapa orang itu? Apakah Gubo dari World Spirit Guildku atau Jie Bufan dari Jie Clan? Setelah itu, sorak-sorai terdengar di mana-mana dan seluruh alun-alun menjadi panas. Semua orang begitu gembira hingga tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa orang dari World Spirit Guild dan beberapa anggota Jie Clan bahkan saling berpelukan. Bahkan keenam tetua di atas istana begitu gembira hingga tubuh mereka gemetar. Kegembiraan yang tak terlukiskan muncul di wajah mereka. 100 tahun. Setelah 100 tahun, seseorang akhirnya tiba di sana. Para tetua dari World Spirit Guild berkata dengan suara bergetar karena itu melambangkan kelahiran seorang jenius tingkat puncak lainnya. Untuk dapat melangkah ke lantai 6 berarti mereka adalah seorang jenius tingkat puncak. Bahkan jika mereka tidak dalam hal kultivasi, mereka pasti memiliki pencapaian yang baik dalam teknik pembentukan roh. Penatuali, menurutmu siapa yang melangkah ke lantai 6? Gubo dari World Spirit Guildmu, atau Jie Bufan dari Jie Clanku? Ho! Tidak peduli siapa orangnya, itu tetap berarti bahwa seorang jenius langka telah muncul. Seorang spiritualis dunia yang luar biasa kemungkinan besar akan lahir hari ini. Ini adalah hal yang hebat bagi Provinsi Roh. Tetuali dari Serikat Roh Dunia tersenyum dan menjawab. Memang, itu hal yang baik untuk Provinsi Roh, namun, itu bukan hal yang baik untuk persekutuan roh duniamu. Tetua itu tersenyum. Apa maksudmu? Setelah mendengar kata-kata itu, ketiga tetua dari World Spirit Guild semuanya sangat tidak senang. Karena orang yang naik ke puncak bukan Gubo dari World Spirit Guildmu. Pasti Jie Bufan dari Jie Clanku. Tetua itu memiliki keyakinan yang terpancar di wajahnya. Benar-benar sombong dan angkuh. Bakat Jie Bufan memang tidak buruk, tetapi Gubo dari guildku tidak lebih buruk darinya. Atas dasar apa kau membuat kesimpulan seperti itu? Tetuali mendengus dingin dan dia sangat tidak puas. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa Jie Bufan mengenakan harta karun dasar klanku, Armor of Thorns. Tetua itu tersenyum dingin dan berkata, apa? Jie Bufan mengenakan Armor of Thorns. Pada saat itu juga, para tetua dari World Spirit Guild semuanya terkejut. Setelah itu, kekecewaan muncul di wajah mereka. Armor of Thorns adalah elit armamen yang diwariskan oleh para leluhur klan Jie. Memang, elit armamen itu memiliki kemampuan yang tak terbatas, dan mungkin itu benar-benar dapat mengurangi tingkat spirit pressure pada Jie Bufan sehingga dia dapat memasuki lantai 6. World Spirit Guild-nya tidak memiliki elit armamen seperti itu. Namun, saat kedua kekuatan besar itu tengah berdebat tentang siapa orang yang berada di lantai ke-6, Chu Feng sudah duduk bersila dan tersenyum sambil menatap ke arah 3 biji buah roh yang tengah berubah. Benih buah roh perlu diberi makan dengan tekanan roh. Meskipun akan ada beberapa perubahan di setiap lantai, itu membutuhkan waktu tertentu. Pada saat itu, 3 benih di tangan Chu Feng tumbuh sangat cepat. Itu sudah menumbuhkan cabang dan daun, dan bunga mekar. Alasan mengapa itu tumbuh begitu cepat adalah karena Chu Feng berada di puncak menara hantu Asura, lantai ke-6.